Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bis-sidqi wa jazzadana minal kadhib. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah, baik dalam keadaan sunyi maupun dalam keadaan ramai. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi nabi dan rasul, masyarakat Mekah sudah menganugerahi gelar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan gelar Al-Amin, orang yang jujur, orang yang dapat dipercaya. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, oleh karena itu pada kesempatan yang mulia ini Al-Fakir ingin menyampaikan tema khutbah relevansi kejujuran di zaman sekarang. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, kejujuran adalah nilai universal yang dijunjung tinggi oleh umat Islam, yang dijunjung tinggi dalam ajaran Islam. Di era modern sekarang ini, kehidupan manusia semakin kompleks dengan hadirnya teknologi, media sosial, dan globalisasi. Hal ini membuat godaan untuk meninggalkan kejujuran. Orang untuk mendapatkan duniawi tergoda untuk meninggalkan kejujuran, baik dalam dunia politik, dalam dunia ekonomi, dalam dunia pendidikan, maupun dalam interaksi sosial. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, karena itu relevansi kejujuran dalam perspektif Islam menjadi sangat penting untuk ditinjau agar umat Islam tidak kehilangan jati diri. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, salah satu akhlak mulia yang sangat ditekankan dalam Islam dan dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kejujuran. Bahkan di dalam Quran surat At-Taubah ayat 119 Allah menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, wa kunu ma'as shadiqin, hendaklah kalian bersama orang-orang yang jujur, hendaklah kalian membersamai orang-orang yang jujur. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, berkaitan dengan At-Taubah ayat 119
Imam Ibnu Katsir di dalam kitab tafsirnya, beliau menegaskan, memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar bertakwa dan berpegang teguh kepada kejujuran, menjadi bagian dari orang-orang jujur dan bersahabat dengan orang-orang yang jujur. Sedangkan Imam Nawawi Al-Bantani di dalam kitab tafsir Maruf Labid, beliau menegaskan berkaitan dengan ayat wa kunu ma'as shodiqin ay fil aqwal wal af'al wal akhwal. Artinya berbuat jujur itu baik di dalam perkataan, jujur di dalam perkataan, wal af'al dan jujur di dalam perbuatan, wal akhwal dan jujur di dalam segala tindakan dalam kondisi apapun. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sabdanya, inna sidqa yahdi ilal bir. Sesungguhnya kejujuran itu dapat membawa kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan kebaikan itu akan membawa orang ke dalam surga. Hadis riwayat Bukhari wa Muslim. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, tidak jujur, bohong, membuat hati menjadi gelap, merusak hubungan, menghancurkan rumah tangga, dan bahkan dapat menghancurkan negara. Di era modern sekarang ini kejujuran semakin hari semakin langka. Banyak orang yang berbohong, banyak orang yang rela berbohong demi kepentingan duniawi. Dalam dunia politik, kebohongan melahirkan korupsi dan pengkhianatan terhadap amanat rakyat. Dalam dunia bisnis, kecurangan merusak kepercayaan dan menghancurkan usaha. Dan begitu pula dalam medsos, penyebaran berita bohong, penyebaran berita hoax menimbulkan perpecahan di antara umat dan di antara sesama anak bangsa. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, kabar bohong atau berita bohong atau fitnah itu sangat besar bahayanya dalam kehidupan umat manusia. Sejarah mencatat salah satu sebab perang Jamal, perang yang berlangsung pada tahun 36 Hijriah di kalangan kaum muslimin, adalah karena tidak jujur, atau dengan kata lain karena adanya fitnah dan kabar bohong yang disebarluaskan oleh orang-orang munafik setelah terbunuhnya Khalifah yang ketiga Utsman bin Affan. Sebenarnya Sayyidina Ali karramallahu wajhah itu enggan untuk berperang, apalagi lawan perangnya itu adalah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Namun karena diserang, diperangi, sehingga mau tidak mau perang itu dilayani oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Inilah bahaya fitnah, bahaya kabar bohong yang terus-menerus dihembuskan oleh orang-orang munafik. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, negara adidaya menyerang Irak di tahun 2003 bermula dari propaganda bohong bahwa Irak mempunyai senjata nuklir, senjata pemusnah massal. Sampai akhirnya Irak ditaklukkan. Sampai akhirnya Irak ditaklukkan. Apa yang dihembuskan di awal tidak terbukti bahwa Irak memiliki senjata pemusnah massal. Ini artinya bahwa penyerangan negara adidaya terhadap Irak didasari oleh kabar bohong. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, di era medsos yang mudah disetting, dimanipulasi baik gambar maupun video, dan orang akan mudah terprovokasi oleh berita bohong yang berseliweran di medsos saat ini.
Oleh karena itu hadirin kaum muslimin rahimakumullah, Allah melalui Al-Quran mengajarkan kepada kita dalam bermedsos, dalam berinteraksi sosial, agar kita berpedoman kepada Quran. Surat Al-Hujurat ayat 6. In ja'akum fasikum binaba'in fatabayyan. Jika datang kepada kalian seorang fasik, orang yang tidak jujur, membawa suatu berita, membawa kabar, maka bertabayunlah kalian. Fatabayyanu, maka diceklah berita itu. An tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kecerobohanmu, karena kebodohanmu, sehingga ala ma fa'altum nadimin, kalian akan menyesal di kemudian hari. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Betapa bahayanya tidak jujur, betapa bahayanya berbohong. Oleh karena itu mari kita renungkan perkataan Imam Ghazali. Imam Ghazali di dalam kitabnya beliau menegaskan as-sidqu aslun azim. Kejujuran adalah dasar yang pokok. Wa huwa asasul umur. Kejujuran adalah merupakan asas, merupakan dasar dari semua hal dan semua perkara. Wa minhu tatafarra'u jami'ul maqamat. Dari kejujuran itu akan lahir semua tingkatan spiritual. Faman faqadahu faqadal asul. Barang siapa yang kehilangan kejujuran karena tidak jujur, faqadal asul, maka dia akan kehilangan dasar. Wa man faqadal asul, dan barang siapa yang kehilangan kejujuran dan tidak jujur, lam yabni 'alaiha syai'an, tidak ada sesuatu yang bisa dibangun di atasnya. Oleh karena itu hadirin kaum muslimin rahimakumullah, ibarat bangunan, jika fondasinya tidak kuat maka akan roboh sebagaimana yang sering kita saksikan. Dalam kehidupan bernegara, fondasinya yang pertama adalah kejujuran, yang kedua adalah keadilan, yang ketiga adalah amanat rakyat. Bila di suatu negara kejujuran, keadilan dan amanat rakyat telah hilang, maka akan muncul hukum bisa diperjualbelikan, kebohongan menjadi budaya, dan korupsi dianggap biasa. Negara menjadi rapuh, tinggal menunggu kehancurannya saja. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, jika di Indonesia, bila di Indonesia sudah tidak ada kejujuran, sudah tidak ada keadilan, hukum dan keadilan bisa diperjualbelikan, serta amanat rakyat dikhianati dan disia-siakan, maka fantadiris sa'ah, tunggu saja kehancuran negeri ini. Semoga Allah menolong kita, menolong para pemimpin kita, melindungi pemimpin kita, pemimpin yang berjuang, yang memberantas korupsi, pemimpin yang berjuang menegakkan keadilan, pemimpin yang berjuang memberantas korupsi dan juga menegakkan hukum dan juga menegakkan konstitusi dan amanat rakyat. Semoga Allah lindungi siapapun mereka dan diselamatkan di dalam perjuangannya. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.